Halo semuanya, buat Anda yang sehari-hari berkutat dengan angka, entah itu di akuntansi atau sebagai data analis, pasti nggak asing lagi kan sama istilah budget, forecast, dan plan. Tapi sering banget ketiganya ini bikin bingung dan malah tertukar. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas apa sih bedanya, dan yang lebih penting, gimana ketiganya ini saling bekerja sama buat bawa perusahaan ke tujuan utamanya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Plan, budget, forecast. Sering kan kita dengar istilah-istilah ini disebut barengan, seolah-olah artinya sama aja. Tapi, beneran sama? Jawabannya, jelas enggak. Dan buat seorang analis, ngerti perbedaannya itu bukan cuma penting, tapi fundamental banget. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling atas, visi jangka panjang di dalam plan, terus kita turun ke aksi nyata lewat budget, belajar beradaptasi dengan kondisi real, pakai forecast, lalu kita lihat gimana semua ini nyambung jadi satu sistem, dan terakhir kita bahas kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke elemen pertama. Anggap aja rencana strategis atau plan ini kayak bintang utara buat sebuah perusahaan. Ini adalah tujuan akhir di kejauhan, visi besarnya yang jadi kompas buat semua keputusan strategis. Kata kuncinya di sini, multi-tahun. Jadi plan itu nggak ngomongin target bulan depan atau kuartal depan. Ini ngomongin kita mau jadi apa 3 atau bahkan 5 tahun dari sekarang. Ini adalah jawaban dari pertanyaan besar, kita ini mau kemana sih sebenarnya? Nah, ini bagian yang menarik, terutama buat para analis. Rencana yang hebat itu bukan cuma yang isinya optimisme dan target-target indah. Praktek terbaiknya adalah melakukan stress test. Gimana kalau skenario terburuk terjadi? Disinilah kemampuan Anda buat bikin model berbagai skenario itu jadi nilai jual yang luar biasa. Dan ini dia wujud nyata dari sebuah proses perencanaan strategis. Jadi hasilnya itu bukan cuma dokumen tebal yang disimpan di laci ya, tapi alat-alat konkret yang dipakai jajaran direksi dan investor buat ngambil keputusan. Ada model keuangan jangka panjang, ada peta jalan yang jelas, semuanya ada di sini. Oke, tujuan jangka panjangnya udah jelas. Bintang utaranya udah kelihatan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita melangkah ke sana? Nah, kita pindah dari visi ke aksi. Disinilah anggaran atau budget mulai berperan. Coba perhatiin dua kata ini, komitmen dan akuntabilitas. Kalau plan itu tadi adalah tujuan di peta, maka budget itu adalah jatah bensin, jatah sumber daya kita untuk perjalanan 1 tahun ini. Ini bukan panduan loh, ini adalah kontrak. Sebuah janji yang harus ditepati oleh setiap departemen. Budget yang efektif itu bukan dipaksa dari atas ke bawah. Justru sebaliknya, praktek terbaiknya adalah melibatkan semua departemen dalam penyusunannya. Kenapa? Biar ada rasa memiliki dan lebih realistis. Dan yang paling penting, budget itu harus terus dilacak variansnya, alias selisih antara rencana dan realita. Nah, disinilah peran data analis jadi sangat krusial. Outputnya pun sangat praktis, dipakai sehari-hari. Para manajer itu hidup dan matinya ya berdasarkan dokumen-dokumen ini. Laporan varians, pagu pengeluaran, alokasi karyawan, ini semua adalah alat kontrol utama dalam operasional perusahaan. Oke, jadi kita udah punya rencana jangka panjang dan kita udah punya komitmen buat tahun ini. Tapi kita semua tahu kan, dunia bisnis itu penuh kejutan. Nggak ada yang berjalan mulus 100%. Nah, disinilah pahlawan kita yang ketiga masuk, proyeksi atau forecast. Gini deh bedanya, kalau budget itu sebuah janji, maka forecast itu ibarat ramalan cuaca. Ini bukan komitmen, tapi perkiraan terbaik kita saat ini berdasarkan data yang ada sekarang. Forecast ini kayak GPS kita, yang terus-menerus mengkalibrasi ulang rute perjalanan berdasarkan kondisi lalu lintas terkini. Nah, slide ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Budget itu sifatnya kaku, tujuannya buat kontrol dan disiplin, sementara forecast itu fleksibel, tujuannya untuk adaptasi. Budget itu melihat ke belakang, membandingkan realita dengan target. Kalau forecast, dia melihat ke depan, mencoba mengantisipasi apa yang akan terjadi. Kunci dari forecast yang berguna itu apa? Frekuensinya. Harus sering diupdate, bisa bulanan atau setidaknya kuartalan. Biar apa? Biar perusahaan nggak membuat keputusan berdasarkan data yang udah basi. Dan lagi-lagi, analisis skenario, base, upside, downside, itu adalah senjata utama seorang analis. Sekarang, ayo kita satukan semua kepingan puzzle ini. Soalnya, kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah melihat plan, budget, dan forecast sebagai 3 hal yang terpisah. Padahal, kekuatan sesungguhnya muncul justru saat ketiganya terhubung. Anggap aja ini sebuah siklus yang hidup. Gini alurnya. Plan menetapkan tujuan jangka panjang.
Budget mendanai langkah pertama di tahun ini untuk menuju tujuan itu. Nah, di tengah jalan, forecast terus-terusan ngasih update. Kita masih di jalur yang bener nggak? Perlu ngebut atau belok sedikit nih? Informasi dari forecast inilah yang nantinya jadi masukan buat bikin budget tahun depan dan bahkan bisa memicu kita buat meninjau ulang plan strategis kita. Terus berputar. Sebagai seorang analis, tugas Anda itu bukan cuma membuat model, tapi juga jadi semacam penjaga gawang yang bisa melihat red flag atau tanda-tanda bahaya. Yuk kita lihat beberapa kesalahan paling umum yang bisa merusak seluruh sistem yang udah kita bangun tadi. Wah, ini bahaya banget. Kalau budget bisa direvisi seenaknya setiap bulan, cuma karena targetnya nggak tercapai, buat apa ada budget? Konsep akuntabilitas dan disiplinnya jadi hilang total. Anggaran jadi nggak ada artinya. Sebuah forecast yang dibikin di bulan Januari, tapi nggak pernah diupdate lagi sampai bulan Juni, itu sama aja kayak pakai peta dari tahun lalu buat navigasi di jalanan hari ini. Pasti nyasar. Ujung-ujungnya, Anda akan membuat keputusan yang salah. Rencana yang cuma dibuat berdasarkan asumsi terbaik adalah rencana yang sangat rapuh. Kita tahu dunia bisnis itu nggak bisa ditebak. Rencana yang kuat itu justru yang sudah siap, yang sudah memikirkan gimana kalau tiba-tiba ada resesi, atau gimana kalau kompetitor utama kita ngeluarin produk baru. Ini mungkin kedengarannya konyol, tapi ini sering banget terjadi loh. Budget dibuat dengan susah payah, meeting berhari-hari, pas udah jadi malah disimpan di laci. Ini sama aja kayak nggak punya budget sama sekali. Semua manfaat kontrol dan manajemen kinerjanya jadi sia-sia. Jadi, kalau Anda cuma boleh ingat satu hal dari pembahasan kita kali ini, ingat slide ini. Plan itu adalah mengapa kita melakukan ini semua. Budget adalah apa yang kita komitmenkan untuk dilakukan tahun ini. Dan forecast adalah bagaimana kondisi kita sekarang dan langkah apa yang harus diambil. Mengapa, apa, dan bagaimana sekarang? Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di era big data sekarang ini, di mana akses ke data real time itu luar biasa melimpah, gimana peran Anda sebagai seorang analis bisa merevolusi semua proses ini? Gimana caranya Anda bisa bikin forecast jadi lebih akurat, budget jadi lebih cerdas, dan plan jadi lebih dinamis? Jawabannya ada di tangan generasi analis seperti Anda. Terima kasih sudah menyimak.